Saya Samsudin Alimsyah, mari kita bicarakan demokrasi. Bupati, wali kota banyak yang melakukan korupsi. Itu karena apa? Selalu menjadi diskursus setiap ada kasus korupsi ditangani baik oleh KPK, kejaksaan atau kepolisian, diskusinya selalu menarik. Ini kenapa sih mereka korupsi? Penyebabnya apa sih? Banyak yang kemudian menyebut itu karena kos politik, karena sistem yang longgar, karena macam-macam lah gitu ya, karena pengawasan lemah. Tapi khusus berkaitan dengan kos politik, bagi saya itu saya kira ada benarnya, tapi perlu diklarifikasi. Di kami justru mengenal ada dua istilah, yaitu ada kos politik dan ada kenakalan politisi. Dalam sebuah dunia politik, mau Anda jadi apa saja, mau jadi anggota DPR, mau jadi bupati, mau jadi kepala negara, bahkan menjadi kepala desa, RT sekalipun sekarang ini, itu memang duit untuk kos politik itu adalah sebuah keniscayaan. Kenapa? Karena ada proses upaya untuk memaintenance, untuk melakukan kampanye, dan tidak bisa Anda berdiam dalam rumah saja. Ada banyak kos-kos yang harus keluar gitu ya. Itu yang disebut kos politik. Sejak tahun 2015 itu kan sebenarnya negara melalui regulasi kan sudah mengatur dana operasional bagaimana sih dalam melakukan kontestasi pemilu. Misalnya kalau bupati gitu ya. Kalau bupati melakukan ikut untuk kontestasi pilkada, itu berapa sih biaya dibutuhkan? Sudah diatur, bukan totalnya ya, tapi yang sudah diatur adalah komponen apa saja yang boleh dikeluarkan dan komponen apa yang tidak boleh. Sekarang ini publik pemirsa perlu kita tahu bahwa sebagian dana untuk kampanye sebenarnya itu sudah ditanggung oleh negara gitu loh. Dan itu diatur dalam regulasi undang-undang pilkada kita. Berkaitan dengan dana kampanye. Jadi untuk biaya, orang biasa menyebut terlalu mahal nih biaya APK macam-macam. Lah itu kan sudah ditanggung oleh negara. Bahkan sisa kandidat mendesain lalu kemudian diserahkan diverifikasi desainnya kepada KPU dan dicetakkan, bahkan itu dipasangkan gitu. Titik mana akan dipasang itu sudah clear. Jadi sesungguhnya bagi saya istilah kos politik itu dia harus ada tapi dia sudah murah gitu. Kenapa kemudian menjadi mahal? Nah yang perlu diskusi. Mahal itu karena disitulah masuk pada praktek kenakalan politisi. Kenakalannya itu apa? Misalnya gini, membuat mereka dilarang untuk melakukan kegiatan yang memberikan imbalan kepada peserta. Jangan memberikan duit tunai langsung, imbalan saja sudah dilarang. Tapi kan faktanya adalah banyak juga kandidat yang memang justru hobinya adalah itu melakukan transaksi suap untuk beli suara kepada masyarakatnya. Itulah uang kenakalan. Yang lain adalah dia menyebut, ini kan rasional. Saya menggaji tim gitu loh. Padahal mereka sudah memainkan cara. Ingat, sekali lagi, korupsi itu adalah orang yang melakukannya adalah punya pemahaman kendali yang mengakali celah hukum. Mereka kemudian membentuk seolah-olah tim yang dibentuk di lapangan dan itu digaji berbulan-bulan, yang sebenarnya adalah itu bagian dari upaya awal untuk maintenance menggolkan praktek suap di lapangan. Itu yang kita lihat. Maka bagi saya adalah soal khusus isu yang berkaitan dengan kos politik ini harus kita pisahkan betul, buat definisi yang tegas perbedaan antara kos politik dan kenakalan politisi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah juga kita akan lihat bukti gitu ya. Coba kita cek. Berdasarkan data yang kami miliki, catatan yang ada di lembaga kami, di Kopel, itu justru jumlah kepala daerah yang tersandung kasus korupsi dari tahun 2005 sampai sekarang ini itu ada 303. Yang terbaru sekarang, yang sangat terbaru itu adalah dugaan kasus korupsi yang melibatkan Gubernur Sulawesi Selatan. Itu yang paling terbaru gitu. Lalu kemudian kita cek misalnya dari 300 itu 303 itu kemudian kita lihat bahwa ternyata ada 127 ditangani KPK gitu ya. Dan itu artinya sudah ada 50%. Yang menarik lagi kalau kita turunkan ternyata dari modus korupsinya itu di mana sih? Nah, dari 300 itu data kami ternyata sejak tahun ini saja, tahun 2019 ke 2020, untuk kepala daerah di kabupaten gitu ya, kabupaten kota, yang terlibat itu kan ada 12 kasus, ada 12 yang bermasalah. Ternyata setelah kita lihat, itu kan ada 98% adalah kasus suap yang melibatkan pihak ketiga, yaitu swasta gitu ya. Hanya 2 kasus yang berkaitan bukan suap.
untuk pengadaan barang dan jasa. Dia suap tapi bukan pengadaan barang dan jasa. Ini adalah suap bagaimana jual beli jabatan dalam internal pemerintahan. Itu yang dilakukan. Tapi yang lainnya adalah suap yang melibatkan pihak ketiga dalam pengadaan barang dan jasa. Yang menarik lagi kalau kita cek ternyata pihak kontraktor, pihak swasta gitu ya, pihak swasta yang terlibat ini ternyata adalah bagian dari yang terlibat membiayai pada saat pilkada yang lalu. Biayanya kemana? Yaitu adalah pemenangan yang saya sebut tadi banyak berkontribusi di kenakalan politisi itu. Jadi uang-uang kenakalan politisi ternyata disupport oleh Cukom dan sekarang ini begitu dia menjabat terpilih maka membayar kepada Cukom itu. Jadi uang haram dibayar dengan uang haram gitu ya. Ya kita bersyukur bahwa aparat hukum, penegak hukum kita masih bisa bekerja meskipun secara kinerja kita masih mempertanyakan, tapi paling tidak sekarang ini kita memperlihatkan fakta betapa bermasalahnya sistem pemerintahan kita sekarang ini. Sehingga bagi saya adalah penting segera dijawab. Kita tidak boleh selalu menyalahkan bahwa ini karena kos politik saja gitu ya, karena kos politik, tapi betul ada uang kenakalan politisi. Supaya kalau kita sudah mampu mendefinisikan ini, maka cara penanganannya juga kita akan temukan. Bagaimana menangani berselewerannya, maksudnya pawam-pawam di pilkada ini adalah pemodal yang gentayangan untuk bisa membuat para kandidat itu bermain dalam kegiatan yang tidak bermoral. Sehingga integritas pilkada kita itu rusak. Ini harus dicegah. Bisa dicegah dengan catatan kita bisa mendefinisikan tadi itu. Itu yang kita lakukan. Yang kedua adalah kalau sudah bisa didefinisikan maka juga aparat lembaga pengawas termasuk Bawaslu gitu ya. Ini Bawaslu selalu kita beri catatan bahwa harusnya mereka lebih fokus pada 3 hal dengan berdasarkan pendekatan daya rusak yang ditimbulkan dalam setiap pemilu atau pilkada. Yaitu misalnya soal netralitas birokrasi, yang kedua adalah soal netralitas penyelenggara sendiri, dan yang menjadi penting adalah soal bagaimana transaksi jual beli suara yang sama ini kita tahu bahwa ada banyak Cukom yang terlibat di situ. Karena apabila ini terjadi, maka yakinlah kekhawatiran kita bahwa nanti kalau terpilih akan korupsi itu sudah terbukti dengan adanya 303 kepala daerah yang ditangkap dan semua hampir bermasalah karena pengadaan barang dan jasa. Bermasalah dalam pengadaan barang dan jasa karena adalah adanya tuntutan untuk membayar upeti kepada Cukom pemodal pada saat maju dalam kontestasi pilkada. Kita boleh berbeda pendapat. Ini adalah forum gagasan dan terbuka untuk kita berdiskusi bersama. Yang penting niat kita sekali lagi adalah niat untuk kebaikan. Saya Samsudin, berharap masukan kita semua. Assalamualaikum.